Sahabat pensiunan, hari ini kita jumpa di Bincang Komersil. Kita akan bincang-bincang tentang alat bantu dengar. Dan radio pensiunan bersiaran secara langsung hari ini dari Alat Bantu Dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution di Salemba. Dan kita bersyukur sekali hari ini sudah hadir bersama kita yang pertama Pak Suhadi Said. Pak Hadi, saya panggilnya Pak Hadi. Iya, Suhadi Said. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya ada Pak Eben, saya panggilnya Pak Eben, Pak Arya Eben Wibowo. Beliau adalah Direktur Sales dan Marketing dari ABDI, Alat Bantu Dengar Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Sehat. Sehat. Baik. Ya, baik. Jadi kita hari ini sahabat dapat kesempatan luar biasa sekali karena jumpa dengan Pak Hadi dan Pak Eben untuk sekali lagi mendapatkan pelajaran, ya. Mudah-mudahan Pak Hadi bisa berbagi pengalaman tentang apa saja yang berkaitan dengan alat bantu dengar. Terima kasih Pak Hadi sudah hadir di Radio Pensiunan. Oke. Pak Hadi, kegiatan sehari-hari sekarang apa? Kegiatan sehari-hari paling bincang-bincang teman-teman. Usia berapa nih? Pak Hadi usia berapa sekarang? Usia alhamdulillah 79. 79 tapi kelihatan sehat sekali. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa rahasia kesehatannya Pak? Santai aja. Santai aja, gak usah terlalu banyak pikiran macam-macam lah. Saya kayaknya susah tuh, nggak banyak pikiran. Gak usah Iya. banyak yang macam-macam lah. Gitu ya Pak ya. Apa adanya kita terima. Begitu. Kita bersyukur aja. Bersyukur, tidak usah banyak pikiran, Syukur. berserah begitu. Karena kita kan sudah mengalami waktu kita kerja, apa sudah kita terima, apa Iya. sudah kita kalaman kita sudah enak lah waktu sebelum kita pensiun. Sebelum pensiun, Bapak pensiun dari mana Pak? Saya pensiun dari Pemda DKI. Pemda DKI. Tepatnya saya di Biro Perekonomian. Biro Perekonomian. Kapan Bapak pensiun? Sudah berapa lama Bapak pensiun? 32 tahun ya. Wih, luar biasa. Jadi Sekarang 76. ya, jadi gini. Saya masuk DKI itu pertama di wali kota Mhm. tahun 70. Wih, tahun 70. 70 saya masuk di wali kota Jakarta Timur. Mhm. Saya baru lahir 3 tahun itu, baru umur 3 tahun apa udah Di kerja. tahun 83 Mhm. saya pindah ke Oke. balai kota Mhm. Jalan Merdeka Selatan. Iya. Saya dapat langsung di situ dapat tempat di Biro Perekonomian Mhm. di tepatnya lantai 12. Oke. Waktu pertama saya masuk itu masih zamannya Bang Ali. Iya. Eh, Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Gubernur DKI. Iya. Yang sangat terkenal itu ya. Pertama kali saya masuk DKI, saya kenal sama Modal. Iya. Terus saya masuk di wali kota. Iya. Itu barangkali itu perjalanan kerja saya, Iya. tugas saya. Tahu luar biasa sekali. Nah, kapan Pak Hadi pertama kali merasa perlu untuk menggunakan alat bantu dengar? Kapan? Barangkali saya bisa kasih sedikit ya Mhm. ilustrasi ya. Iya. Saya kan punya bukan penyakit sih sebetulnya. Iya. Kadang-kadang sering suka penuh kuping saya itu Hmm. kotoran Oke. tai kuping. Iya. Saya suka sering korek-korek. Iya. Itu kan kalau saya kerja di kantor suka gatal tuh. Iya. Kadang-kadang pakai bolpen, Iya. pakai pensil. Iya. Karena gatal kan tuh. Hmm. Lama-lama, ini saya harus ke dokter ini. Akhirnya saya ke dokter. Artinya waktu itu masih kerja berarti ya? Masih. Belum pensiun ya Pak? Belum. Oke. Itu kira-kira tahun 90-an kali ya. Itu udah mulai rasa gatal-gatal, sering gatal. Iya. Dan sering
tolong. Iya, biasa. Banyak yang orang punya kebiasaan seperti itu. Ternyata itu tidak bagus juga ya Pak ya? Ya, ke dokter. Ya. Nah, kenapa saya bisa pakai alat ini? Terakhir itu sudah beberapa kali saya ke dokter. Iya. Terakhirnya itu yang saya waktu terakhir diperiksa sama dokter itu susah dikeluarkan. Dikeluarkan, dibersihkan lah ya. Ya, sudah mengeras ya. Mungkin sudah mengeras. Iya. Air semprot tuh. Iya. Pakai ada inilah ya. Ada cairan tertentu yang dipakai ya. Semprot. Ya, dokter lebih tahu lah ya. Nah, setelah itu besoknya kok suara saya bindeng. Bindeng lah. Saya balik kira-kira seminggu, saya balik lagi ke dokter, dok. Kok suara saya jadi bindeng, dok? Saya khawatir mungkin ada yang berlubang nih. Iya. Gendang barangkali. Khawatir ada masalah lah. Kemungkinan. Ya, setelah dibersihkan itu. Ya. Oke. Kemudian? Ya, kemudian kata dokter, coba deh dites. Di mana, dok? Di alat bantu dengar. Sana gua, saya bilang. Udah tahu tuh saya. Iya. Akhirnya kasih rekomendasi. Jadi memang dapat petunjuk, dapat rekomendasi dari dokter ya. Itu tahun berapa Pak? Kurang lebih 2014 ya. 2014. Pertama kali Bapak disarankan untuk datang berkonsultasi ke Alat Bantu Dengar Indonesia. Kemudian Bapak datang. Ya. Ke bawah dia. Ya. Apa yang Bapak alami pada saat saya kasih surat kemudian langsung dites. Oke. Sama si petugas. Ya, ada fasilitas tes, ada petugas, kemudian di sini dites. Oke. Akhirnya sudah dites, ya udah, Bapak pakai ini aja deh. Kesimpulan dari tes hari itu apa? Kesimpulannya sih, memang agak ada udara. Kan ada itu apa? Angiogram. Hasil. Ada proses. Nanti kita tanya sama Pak Eben yang lebih tahu apa yang dilakukan. Tapi pada saat itu Bapak kemudian dikasih catatan itu dan kesimpulannya Bapak membutuhkan alat bantu. Alat pendengaran saya itu udah menurun. Jadi ada kesimpulan bahwa pendengaran Bapak memang menurun. Oke. Mungkin akibat dari salah satunya dari kebiasaan tadi itu. Oke. Kata ada air yang masuk atau apa ya, saya kurang. Itu kan dokter dan Bapak memang mengalami gangguan memang waktu itu berkurang ya. Kemudian datang ke Abdi dan Abdi menyimpulkan bahwa memang Bapak ada gangguan pendengaran dan membutuhkan alat bantu dengar pada hari itu. Oke. Kalau sebetulnya sih kalau yang membutuhkan alat itu kan belum tahu kan ya. Setelah dari dokter itu, gitu dok. Ya udah. Nah ini saya kasih surat pengantar untuk datang ke Abdi. Nah akhirnya itu setelah diperiksa penurunan pendengaran saya. Ya udah saya beli pakai langsung mulai waktu itu. Nanti kita balik lagi ke Pak Hadi. Ya. Nah Pak Eben, tadi kita dengarkan bahwa ada menarik sekali ini. Ya, banyak dari Pak Hadi ada kebiasaan yang memperlakukan pendengaran gitu kan. Kemudian ada gejala awal, kemudian ada pengantar dari dokter untuk datang ke Abdi. Nah, biasanya apakah memang seperti itu yang terjadi di Abdi Pak Eben biasanya? Dan berapa banyak sebenarnya kasus seperti yang Pak Hadi alami ini yang sering diterima oleh Abdi di sini? Jadi kan kita memang banyak sekali bekerja sama dengan baik rumah sakit maupun dokter THT. Karena kebanyakan perilaku dari kita sendiri, pola hidup kita yang menyebabkan penurunan pendengaran, macam-macam penyebabnya. Sebetulnya sangat disarankan sekali secara berkala itu kita memeriksakan diri ke dokter THT, seperti juga kita memeriksakan gigi gitu loh. Nah, sehingga jangan sampai juga kotoran telinga atau kalau istilahnya di dokter itu serum itu sampai mengeras, sampai seperti itu. Nah, sehingga
susah dibersihkan. Tetapi karena di dokter dan rumah sakit itu kebanyakan mereka secara untuk kesehatan pendengaran, tapi alat bantu dengarnya mereka tidak punya, jadi memang biasanya untuk dokter itu kan kira-kira tahu bahwa ini bapak ini kok ini akan mungkin berakibat ke penurunan pendengaran, sehingga biasanya mereka akan merujuk ke pusat-pusat alat bantu dengar. Seperti termasuk itu. Abdi, Termasuk Abdi. karena fasilitasnya ada, ya, betul sekali, dan juga ahlinya ada, begitu. Ya. Tapi memang betul ya, artinya masih banyak di masyarakat kita yang perlu memberikan perhatian yang sama pentingnya, seperti bagian tubuh kita yang lain gitu, mata, gigi gitu sudah mendapatkan perhatian. Tapi alat bantu dengar, menurut Pak Eben gimana perkembangannya? Saya rasa sih belum ya, kurang ya, karena bahkan mereka untuk sekedar memeriksakan pendengaran secara rutin, misalnya setahun sekali pun mungkin tidak gitu kan. Sedangkan kalau gigi pun mereka masih mungkin 6 bulan sekali, tahun sekali, tapi harusnya pendengaran, penglihatan kan juga sama pentingnya ya. Sama pentingnya. Betul, ya. Nah, apa bisa Pak Eben cerita kalau salah satu hal yang penting yang perlu, kenapa kita perlu memberikan perhatian yang penting ke pendengaran itu apa misalnya Pak Eben? Kenapa? Sebetulnya pada dasarnya manusia itu kan selalu ingin berkomunikasi, karena manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Ya, dalam berkomunikasi itu semua indera, baik mata, pendengaran itu kan digunakan. Kalau misalnya salah satu berkurang fungsinya, tentunya keseimbangan, menurut kami ya, keseimbangan hidupnya pelan-pelan akan mulai terganggu, karena akan merembet ke gejala-gejala yang lain seperti itu. Sehingga sangat kami sarankan, sebetulnya kami harapkan bahwa ya setiap orang bisa, sebetulnya kalau Pak Suhadi ini bisa sampai usia 79 tahun tapi tetap sehat, karena masih setiap kali bertemu dengan teman-temannya itu udah luar biasa. Iya, luar biasa, karena masih selalu kenapa kok bisa sehat? Karena bahagia, karena ketemu sama temannya dan berkomunikasi, berinteraksi. Kalau bisa jangan terganggu. Betul, mendengarnya. Baik, Pak Eben, Pak Hadi, kita tahan dulu, kita break sebentar, kita dengarkan lagu-lagu, ya setelah itu kita ngobrol lagi. Iya. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Komersil bersama saya Ray Wijaya. Kita siaran secara langsung saat ini dari Abdi, Alat Bantu Dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution di Salemba. Dan kita masih bersama Pak Hadi, Pak Suhadi Said. Beliau adalah pensiunan dari Pemda DKI. Tadi kita sudah bincang-bincang mendengarkan pengalaman bagaimana Pak Hadi pertama kali merasa mendapatkan gejala, kemudian memutuskan ke dokter, lalu diminta untuk datang ke Abdi, kemudian tahu bahwa ternyata sudah mulai mengalami gangguan pendengaran dan membutuhkan alat bantu dengar. Ada juga Pak Eben, beliau Pak Aryo Eben Wibowo adalah Direktur Sales dan Marketing dari Abdi. Pak Hadi lagi nih, Pak Hadi, setelah datang ke Abdi, Bapak diterima, dites, kemudian apa yang dilakukan di Abdi pada saat itu? Coba Bapak ceritakan. Setelah saya diperiksa pendengaran itu, karena sudah tahu pendengaran saya turun, ya udahlah, saya bilang pakai aja itu alat. Langsung saya tanya malah harganya. Tapi sebelumnya Bapak sudah tahu bahwa ada alat bantu dengar, sudah tahu ya? Sudah tahu. Kemudian itu kan pertama dari dokter itu bahwa pakai aja di sana ke alat Abdi ini. Iya. Waktu pertama kali dengar dari petugas di Abdi, Bapak ini perlu alat bantu dengar. Waktu dengar begitu apa yang Bapak rasakan? Kalau dari petugasnya sih nggak menyarankan ke saya. Justru saya yang. Oh, Bapak yang langsung. Saya yang pengen pakai. Bapak yang memang langsung, wah ini saya perlu alat bantu dengar. Jadi bukan dari petugasnya. Petugas yang menyarankan. Karena nanti kita tanya ke Pak Eben. Ada banyak orang yang mungkin dengar alat bantu dengar, wah kok. Nah gitu kan, kaget juga. Kalau Bapak justru Bapak saya ingin ya. Karena memang. Karena saya udah nggak enak gitu ya.
Bapak merasa harus ada butuh apa memang. gitu untuk. Oke, Nah, butuh. saya Terus, langsung saya bilang sama si petugas, kira-kira berapa sih harganya gitu. langsung tanya harga. Kita kan belum tahu, kita kan Oke. akhirnya kan dia punya daftar. Ya. Ini. Dijelaskan jenis-jenis. Ini yang sekian. Ya, saya kan tanya apa bedanya ini. Saya jelaskan sama dia. Ternyata ada beberapa jenis ya. Oke. Ya udahlah. Saya pakai yang ini aja deh. Apa itu yang ini itu apa yang Bapak? Maksudnya yang Bapak tunjuk itu? Yang saya pakai pertama kali. Oke, apa itu? Bapak bisa jelaskan? Maksudnya harganya atau bukan alat bantu dengar yang Bapak pilih itu yang menurut saya pikir saya cocok itu. Iya, kenapa Bapak pikir itu yang cocok? Apa yang Bapak butuhkan? Kan sudah ada gambaran dari si sudah ada penjelasan dari si petugas. Nih Bapak kalau pakai ini ya coba aja deh gitu. Iya. Ya, yang Bapak pilih waktu itu adalah yang 10 juta itu. Ya, yang 10 juta itu apa? Yang Bapak butuhkan waktu itu apa? Kenapa Bapak sampai memilih itu? Yang seperti apa? Apa kelebihannya? Itu saya pikir mungkin yang itu cocok. Karena sudah dijelaskan kan? Iya. Sama si petugas ini alat yang ini begini, alat ini begini. Artinya di Abdi ada begitu banyak pilihan, petugas menjelaskan, harga pun disampaikan. Kemudian Bapak memilih. Oke, proses selanjutnya? Ya udah, saya tunjuk itu aja langsung. Nah, langsung itu saya beli, saya pakai itu. Kalau nggak salah, nggak langsung hari itu ya. Berapa lama prosesnya? Kemudian apa yang dilakukan? Setelah itu kan ada proses. 2014 ya. Saya lupa lagi tuh. Apa waktu langsung. Tapi langsung diproses lah ya. Proses. Tidak terlalu lama kemudian Bapak menerima alat bantu itu. Dan Bapak mulai mengenakan itu. Oke. Setelah itu Bapak ada perlu penyesuaian ketika apa yang Bapak rasakan ketika pertama kali? Pertama kali saya pakai. Memang tadi kan saya kurang begitu jelas kan ya. Mendengarkan. Ya, terus begitu saya pakai itu. Memang belum ini kali ya. Karena belum terbiasa. Mungkin proses kali ya. Ya, proses membiasakan. Ada waktunya untuk membiasakan. Oke, terus? Ya, kira-kira sebulan gitu. Saya kan di dewan itu kebetulan saya bagian keuangan. Jadi setiap pada rapat-rapat mengenai itu kan harus ikut rapat. Iya. Harus banyak mendengarkan, banyak menyimak. Yang jadi masalah waktu itu, pada waktu rapat kan ada pembicaraan. Iya. Nah ini yang nggak tertangkap. Iya. Kan saya pakai satu tuh. Iya. Waktu itu saya pakai yang sebelah kanan kalau nggak salah. Sebelah kanan deh. Iya. Yang pertama kali tuh. Iya. Kok masih keenak ya? Belum terlalu jelas. Enak ini pakai alat ini. Iya. Tapi dengar suara ada. Iya. Suara ada, kedengaran, tapi ABC yang dia omongin itu apa gitu. Pada waktu itu. Iya. Kemudian apa yang Bapak lakukan? Tapi saya tetap saya pakai. Iya. Udah saya bertahan saya pakai. Berapa lama? Tahun 2014 ya. Iya. Saya pikirnya mungkin pakai harus 2 kali dan nanti. Iya. Pikiran saya nih. Oke. Ini 1 kurang kali. 2016 saya pakai lagi. Bapak datang lagi ke Abdi. 2016 saya pesan lagi. Saya tanya dulu. Bapak sampaikan ya apa yang Bapak alami. Ya. Akhirnya ditawarin. Saya tertarik. Satu lagi saya pakai yang sebelah. Saya pikir nggak perlu harga, saya nggak perlu saya sebutkan deh ya. Oke. Itu kan. Iya. Kemudian Bapak diperiksa lanjutan, kemudian memilih untuk memakai lagi. Oke. Akhirnya saya pakai lagi 1. Jadi kan 2 tuh kiri kanan. Setelah itu udah lumayan. Udah lumayan tuh. Cuman memang ada suara-suara berdesing gitu ya. Agak berdesing gitu. Iya. Jadi kalau saya pakai dua-duanya itu, kalau saya di dalam rumah nih, iya. Anak-anak kan suka main bola tuh di depan rumah. Oke.
teriak-teriakan. Iya, masuk semua. Menjadi sangat sensitif bagi Bapak ya. Iya, menjadi sangat Jadi sensitif. kayak berisik gitu. Iya. Kencang Pak. Dari yang sebelumnya tidak terlalu jelas, sekarang menjadi Saya sangat pakai jelas. pula, Oke. begitu tuh berisik anak-anak pada main gitu. Aduh, kalau ditambah kencang lagi nih, saya tetap saya pakai. Enggak, Iya. enggak jadi masalah. Mungkin itu karena akibat dari apa? Mungkin Memang alat bantu. Alat itu. Iya. Jadi pendengarannya mungkin sudah bertambah. Iya. Udah nggak apa-apa sih. Iya. Tetapi setelah itu Bapak merasakan memang lebih banyak manfaatnya atau bisa Bapak ceritakan? Kalau menurut saya secara dengan ada alat ini, saya bersyukur. Oke. Saya terus terang aja bersyukur dengan alat ini, jadi bisa membantu daripada saya nggak Daripada tidak jelas mendengar. seperti saya kasih bolot gitu kan. Ya. Jadi lebih jelas. Lebih baik saya Berkomunikasi juga lebih. Jadi alhamdulillah dengan ada alat ini, saya bersyukur sekali bisa membantu komunikasi saya dengan Iya, dengan baik dengan sesama, teman, dengan saudara, dengan anak cucu. anak cucu, dengan Iya. istri. Iya, oke. Saya kira itu. Tahan dulu sebentar Pak Hadi, Pak Eben. Apa yang dialami oleh Pak Hadi ini biasa untuk seseorang yang datang kemudian pertama kali mengenakan alat bantu dengar, bisa Bapak ceritakan? Memang seperti itu? Iya, jadi begini, bahwa yang harus dipahami ini begini, gangguan pendengaran itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Oke. Artinya kan sedikit demi sedikit gangguan pendengaran itu Bertahun-tahun tanpa ya. disadari bertahun-tahun berkurangnya tiba-tiba jadi banyak. Oke. Pada waktu gangguan pendengaran sudah cukup mengganggu, itu sudah cukup lama sebetulnya seseorang itu mengalami gangguan pendengaran. Akibatnya sebetulnya di otak kita yang karena mengalami gangguan pendengaran itu sudah tidak menerima input suara yang selama ini bertahun-tahun hilang. Begitu seseorang menggunakan alat bantu dengar, meskipun sudah kita setting dengan kebutuhan dengan masing-masing, kebutuhan, Oke. kekurangan gangguan pendengar, tapi mereka saat itu juga akan mendengar semua suara yang meskipun sudah coba kita redam dengan video. Jadi itu sebenarnya proses yang biasa. Proses yang biasa. Normal ya. Karena sebetulnya kalau misalnya kita yang saat ini yang kebetulan bersyukurnya belum gangguan pendengaran itu lagi tercakap-cakap misalnya di warung, itu kan suara latar motor juga ada, suara kipas angin mungkin ada, tapi kita kan berusaha mengabaikan. Nah kalau yang sudah lama memang tidak mendengar suara itu, tiba-tiba pakai alat bantu dengar tidak bisa langsung semerta-merta. Tapi Pak Hadi ini, saya terima kasih Pak Hadi karena memang mau memakai terus. Karena kalau makin merasa berisik tidak mau pakai, makin itu tidak bagus ya. Tidak disarankan seperti itu. Makin penyesuaiannya makin lama gitu loh. Makin dia sering pakai, makin lebih cepat penyesuaiannya seperti itu. Jadi sebenarnya secara alami kita memang diberi kemampuan untuk memilih dan memilah suara yang masuk ya. Betul. Dan itu yang berkurang. Kalau orang itu kehilangan atau berkurangnya kemampuan mendengar ya. Itu yang dikembalikan ketika mengenakan alat bantu dengar pada awalnya. Bukan tepatnya bukan seperti itu, tapi salah satunya gitu kan. Seperti apa? Persisnya seperti apa Pak? Jadi begini. Jadi kalau gangguan pendengaran kan pasti suara itu ada keras, ada jelas. Betul. Ya. Pada tadi Pak Hadi mengatakan suara itu masuk tapi ABC-nya tidak tahu begitu karena kejelasannya hilang, kekerasannya sudah dapat. Dan Pak Hadi masih pakai satu, kita lahir dianugerahi dua telinga, dua mata karena memang untuk digunakan semuanya ya, artinya harus seimbang juga gitu loh. Dua-duanya dipakai sehingga kalau pakai satu ya mungkin salah satu akibatnya satu kejelasannya akan berkurang. Tetapi karena kita itu sudah berpuluh-puluh tahun memahami bahasa Indonesia, artinya kosakata kita sudah cukup ini ya. Dalam satu kalimat hilang sedikit pasti rangkaiannya tahu. Ngerti maksud saya. Tetapi kalau untuk mendengar lebih baik ya pakai dua seperti itu. Nah,
Begitu pakai dua, mendengar semua, otomatis otak kita menerima semua masukan suara, ya kita mulai melatih lagi secara kognitif kita untuk bisa memilah-milah mana yang itu tadi ya. Jadi lebih jelas tadi itu ya. Betul. Apa yang didengarkan menjadi lebih jelas. Tetapi kalau kita merasa itu berisik dan kemudian tidak memakai, kan berarti otak kita tidak dilatih-latih untuk memilah-milah. Nah, oleh karena itulah makanya disarankan untuk orang yang memakai untuk terus dipakai ya, betul. Supaya terus dilatih ya. Betul Pak Ray. Oke. Pak Eben, sebenarnya dalam catatannya Abdi sendiri gitu, berapa banyak sampai hari ini secara ini ya, kalau data gitu, yang seperti yang Pak Hadi alami ini, datang, kemudian banyak yang tidak terlalu tahu, kemudian baru menjadi tahu di Abdi soal pendengaran dan alat bantu dengar. Itu gimana pengalaman Pak Eben? Dari pengalaman kami, kalau berdasarkan data yang beredar, kita sebetulnya sumber data bisa dari Kemenkes ada, Kementerian Sosial ada, BPS Pusat Statistik ada. Tapi kalau secara umum data dari WHO itu kan 5% dari angka kelahiran bayi itu mengalami gangguan pendengaran. Kalau kita anggap saja sama 5%, meskipun data di Kemenkes, di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPS lebih tinggi dari itu. Kita penduduk Indonesia 250 juta, katakanlah segitu katakanlah segitu. Berarti kan ada 1,25 juta yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Belum ditambah dengan yang namanya karena degeneratif, karena usia, karena kecelakaan, karena penyakit, maka kemungkinan besar angkanya sangat besar ya. Dari pengalaman kami, rata-rata penjualan alat bantu dengar setahun di Indonesia itu kurang lebih mungkin sekitar 80.000, 90.000. Masih jauh dari angka tadi ya. Itu pun di tahun-tahun sekarang, kalau kita ambil 10 tahun ke belakang, berarti kan baru 900.000. Padahal angka itu kan nambah terus. Iya, dan sangat kecil ya, tidak sampai 10% dari angka tadi ya, populasi yang mengalami gangguan. Kalau saya baca memang dari WHO, Indonesia nomor 4 ya, gangguan pendengaran ya, kalau dari segi populasi ya, jumlahnya di Asia Tenggara masih cukup besar. Saya kira luar biasa. Nanti kita sambung lagi bincang-bincang kita, menarik sekali Pak Eben dan Pak Hadi. Kita sekali lagi dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Komersil bersama saya Ray Wijaya. Saya masih di Abdi, alat bantu dengar Indonesia di Salemba Hearing and Communication Solution, dan masih bersama Pak Hadi ya. Dari tadi sudah bercerita pengalaman beliau, bagaimana mengetahui penurunan kemampuan mendengar, kemudian bertemu dengan Abdi dan mulai menggunakan alat bantu dengar. Tapi saya ke Pak Eben dulu. Pak Eben, biasanya yang Pak Eben alami di apa yang dilakukan di Abdi ketika datang katakanlah customer seperti Pak Hadi begitu ya. Pak Hadi bagus, punya kesadaran, kesiapan, kebutuhan, tapi kan tidak banyak yang begitu. Saya tahu persis bahwa tadi itu Pak Hadi dan Pak Eben, saya baca nih di data dari WHO bahwa kita nomor 4 ya, salah satu angka prevalensi gangguan pendengarannya tinggi dan kesadarannya masih rendah. Nah, mudah-mudahan Pak Eben bisa jelaskan ya, karena secara psikologis dan secara sosial orang melihat orang yang menggunakan alat bantu dengar tidak sama seperti orang yang menggunakan kacamata ya. Nah, bagaimana yang Abdi alami Pak Eben, kemudian apa yang dilakukan oleh Abdi untuk katakanlah membuat kesadaran juga tentang pentingnya pendengaran dan alat bantu dengar ini di masyarakat juga terus membaik begitu. Gimana Pak Eben? Tentunya banyak sekali yang tidak seperti Pak Hadi gitu kan, yang mereka betul merasa mungkin malu, merasa denial. Betul. Nah, kita sendiri sebetulnya setiap seseorang yang apalagi dirujuk oleh dokter, hasil pemeriksaannya itu kita langsung kirimkan balik ke dokter. Artinya orang tersebut membeli, kalau tidak membeli pun, kalau misalnya membeli ke dokter, dokternya tahu akan menasihati.
Kemudian kita coba juga dengan dan sudah lakukan bersosialisasi lewat media sosial kita. Setiap kali kita punya blog-blog yang isinya sebetulnya informasi yang edukatif. Jadi bukan promosi jualan alatnya diskon apa enggak. Jadi justru informasi atau infografik yang edukatif yang selalu kita di tempatnya media sosial kita yang kita bagikan kepada pelanggan maupun calon pelanggan asal kita tahu nomor teleponnya. Dan tentunya juga yang seperti kita lakukan sekarang ini dengan Radio Pensiunan, dengan Pak Ray, saya senang sekali. Karena di setiap kesempatan sebisa mungkin kami berusaha untuk memberikan pengetahuan atau bukan ngajari ya, karena kita diskusi di sini ya, sama-sama belajar kita di sini bahwa gangguan pendengaran itu masalah serius yang harus Jadi memang benar ya Pak Eben ya, ada kesadaran yang ada tingkat pemahaman yang memang masih rendah soal itu ya. Betul sekali. Karena itu juga ada agenda edukasi itu ya, penting di Abdi ya. Nah, sebenarnya menurut Pak Eben hal lain yang perlu dilakukan supaya katakanlah masyarakat juga mulai menyadari, mulai menyadari bahwa bisa Pak Eben ceritakan kira-kira apa yang mesti dilakukan? Menurut kami sih sebetulnya memang harus secara luas dan berkelanjutan terutama. Mungkin tidak usah masif tapi berkelanjutan adalah ya selalu memberikan informasi yang benar mengenai dampak kalau gangguan pendengaran itu seperti apa. Kemudian pentingnya memeriksakan pendengaran secara rutin ya. Kami juga bekerja sama dengan dokter THT. Mereka ada suatu organisasi secara nasional maupun daerah namanya PGPKT, penanggulangan gangguan ketulian, yang mereka rutin sebetulnya ke daerah-daerah terpencil melakukan bakti sosial semacam bersih-bersih telinga, edukasi, pemberian seminar seperti itu di daerah-daerah terpencil. Seperti itu yang kami lakukan sih. Secara singkat, kira-kira bisa nggak Pak Eben gambarkan untuk kelompok senior, para lansia, termasuk para pensiunan gitu. Nah, apa pengaruh buruknya kalau kita terlambat menyadari, mengetahui adanya gangguan pendengaran dan terlambat mencari solusi, salah satunya menggunakan alat bantu dengar. Itu apa-apa? Kira-kira seperti apa? Gangguan pendengaran yang berkelanjutan kemungkinan akan menyebabkan demensia lebih besar. Salah satunya demensia ya, kepikunan ya. Kepikunan, kemungkinan untuk keseimbangannya terganggu 3 kali lebih besar daripada tidak gangguan pendengaran. Kemungkinan untuk demensia itu 1,8 kali lebih besar daripada tidak gangguan pendengaran. Dan kemungkinan untuk depresi 5 kali lebih besar karena depresi ya. Merasa terisolasi, tidak bisa berkomunikasi, tidak lancar. Komunikasi ya, kan? Tidak lancar. Betul. Tidak senang, tidak seperti Pak Said, Pak Suhadi yang selalu bertemu dengan teman-temannya, bisa komunikasi terus kan. Bisa komunikasi dengan lancar ya. Betul. Juga mulai terganggu dengar lagu-lagu kenangan dari Radio Pensiunan itu bahaya banget tuh. Betul. Yang suka karaoke kayak Pak Hadi, bahaya juga, makanya Pak Hadi langsung sadar, wah ini kok mulai ada nada-nada yang hilang gitu. Nah, Pak Hadi setelah mulai menggunakan alat bantu dengar, apa yang Bapak alami kemudian? Nyaman aja. Nyaman, kita udah pakai ini. Cuman memang kadang-kadang kan alat ini kan tergantung tempat ya Pak. Misalnya nih. Tapi Bapak kan sejak menggunakan sudah nggak pernah dicopot kan? Enggak. Terus Bapak gunakan kan? Seperti hanya tidur itu. Oh iya, tidur iyalah. Tetapi maksudnya sehari-hari seperti yang Pak Eben bilang, Bapak gunakan terus. Ya, dan ternyata menggunakan aktivitas sehari-hari Bapak gunakan terus. Tetap saya pakai. Iya, tetap dipakai dan di rumah, di mana pun saya pakai terus. Dan itu bermanfaat. Ya. Dan akhirnya menjadi terbiasa ya Pak ya. Terbiasa. Nggak ada masalah lagi ya. Malah kadang-kadang suka lupa nggak dipakai. Lah, kemana ini? Ya sama seperti kacamata ya. Kita lupa, waduh, kabur nih, ada yang ketinggalan. Gimana? Gitu. Ternyata kacamatanya di sini. Dicari-cari. Itu salah satu masalah. Kadang-kadang begitu.
Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau kita di tempat nih Bang, Ya. misalnya kita pertemuan di seperti tempat begini nih, Ya. kan kita sudah ngobrol-ngobrol, Ya. alumni itu kan kita bertemu, ngobrol-ngobrol. Nah ini yang menjadi gangguan, kadang-kadang mereka ngomong suara ada, Ya. tapi kebisingannya ini yang mengganggu, Oh. mengganggu. Karena menjadi sensitif ya. Karena kan dia ngomong, lu ngomong apaan sih lu? Lu ngomong apaan? Tapi itu masih bisa dikonsultasikan ke Abdi kan? Masih bisa Jadi kan? artinya gini, mungkin karena alatnya ini mungkin kurang, maka saya setiap bulan itu saya setting. Oh, ada proses setting. Ada proses setting. Ya. Baik, kita stop dulu di situ Pak Hadi ya. Kita dengarkan dulu, kita break, kita dengarkan lagu, nanti kita tanyakan soal setting macam-macam itu. Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikutnya. Sahabat pensiunan masih di Bincang Komersil dengan saya Ray Wijaya. Hari ini kita bincang-bincang tentang pendengaran dan alat bantu dengar dengan Abdi, alat bantu dengar Indonesia Hearing and Communication Solution. Dan saya masih ditemani Pak Hadi, Pak Suhadi Said, tadi sudah bagi pengalaman luar biasa. Dan ada Pak Arya Eben Wibowo, Direktur Sales dan Marketing dari Abdi. Pak Eben, tadi kita dengarkan Pak Hadi cerita tentang ternyata perlu konsultasi, perlu semacam penyesuaian lagi ya, di setting lagi ya dan lain sebagainya. Apakah itu memang hal yang biasa Pak Eben? Ya, betul sekali. Karena tidak gini, alat bantu dengar itu bukan hanya membantu mengembalikan pendengaran, tapi bukan bagaimanapun juga itu kan alat elektronik ya yang bukan tidak sesempurna ciptaan dari Tuhan. Artinya alat bantu dengar itu disetting sesuai dengan gangguan pendengaran yang pertama customer itu kan akan diperiksa ambang batas pendengaran menggunakan tes yang namanya tes audiometri. Hasil dari tes audiometri itu audiogram berupa grafik, datanya itu ditangkap, direkam, dan diinput kepada alat bantu dengar tersebut. Alat bantu dengar tersebut kadang-kadang sekarang sudah modern, bisa menyesuaikan, mengadjust gain itu powernya, kekerasannya di beberapa frekuensi untuk gangguan pendengaran penderita. Dan di masing-masing alat bantu dengar itu ada fitur-fitur, misalnya fitur peredam bising, fitur untuk memfokuskan pembicaraan dan lain-lain. Masalahnya adalah misalnya seseorang itu dengan hasil audiometrinya cukup parah atau gangguannya cukup parah, kira-kira seperti itu kan masa datangnya, yang seharusnya disarankan menggunakan alat bantu dengar tipe tertentu, tetapi customernya memilih yang lain, kemungkinan bukannya nggak bisa, tapi waktu untuk penyesuaiannya itu makin lama. Lebih lama. Dan pada awalnya dia mendengar pasti kurang nyaman, merasa bising, tapi mungkin dia tidak mau pakai. Lebih parah lagi. Lebih dibutuhkan waktu lebih lama lagi. Betul. Dan biasanya Abdi kemudian menjelaskan itu ya Pak. Iya, betul. Dijelaskan apa yang terjadi dan proses apa yang diperlukan gitu ya. Betul. Selalu gitu ya. Selalu Pak. Karena suara itu bisa kita dengar karena ada sumber suaranya. Pasti harus ada sumber suara dulu. Betul. Nggak mungkin alat itu tiba-tiba bunyi berisik sendiri tanpa ada sumber suara. Nah kalau ada sumber suara, artinya orang yang lain pun bisa mendengar suara itu gitu kan. Hanya mereka mau memfokus apa enggak gitu kan. Itu tadi yang soal memilih ya. Kemampuan secara alami juga ya. Dan itu harus dilatihkan ulang ya. Betul ada sekali. Penyesuaian itu ya. Betul sekali. Biasanya rata-rata gitu di pengalamannya Pak Eben dan Abdi gitu, ada nggak kemudian orang yang bolak-balik kemudian dia datang coba lagi alat yang karena ini ada sahabat kami yang juga bilang bahwa setelah cek ke THT coba alat bantu dengar sudah beberapa model dicoba ternyata nggak cocok juga gitu, malah ada gangguan dan ujung-ujungnya malah karena merasa mengganggu dicopot, akhirnya tidak digunakan lagi. Kasus seperti itu bagaimana itu Pak Eben?
Banyak, Mm-mm. banyak. Solusinya gimana? Saran Pak Eben gimana? Sebetulnya begini. Pertama, pastikan dulu. Jadi gini kan harus jadi gini. Tes audiometri itu bagaimanapun tes yang hasilnya subjektif. Mm-mm. Apabila dan alat bantu dengar akan diprogram sesuai dengan tes hasil audiometri. Pertama, ambil opini kedua, Second opinion harus ada ya. tentang tes audiometri tersebut. Kalau hasil tesnya sama, sudah kemungkinan besar ya. Carilah hearing center yang terpercaya. Apabila hearing center sudah hearing center yang terpercaya, masih kurangnya pindahlah ke hearing center yang lain. Iya, selalu ada pilihan untuk melakukan itu. Jadi prosesnya mohon maaf Pak Eben. Berarti memang langkahnya seperti itu ya. Datang ke dokter THT misalnya, cek kondisi pendengaran kita. Ya, betul. Setelah itu cari hearing center lah ya. Untuk kemudian ada tes audiometri itu. Betul sekali ya. Akan lebih bagus kalau ada second opinion. Betul ada sekali. pandangan kedua, pendapat kedua dari tempat yang lain mungkin. Iya. Begitu juga ketika datang ke pusat alat bantu dengar pun bisa lakukan. Sebaiknya lakukan itu ya. Betul. Kemudian pilih yang paling terpercaya, pilih alat bantu dengar. Prosesnya memang harus seperti itu ya. Betul sekali. Kecuali pada waktu saat datang pertama sudah merasa cocok semua dan merasa terbiasa, ya sudah. Sudah lebih siap. Iya. Sebenarnya secara mental, secara psikologi Pak Hadi ini lebih siap. Betul. Ya, lebih siap ya. Nah, Pak Hadi, apa yang Bapak sarankan kepada tadi kan sudah dijelaskan Pak Eben bahwa memang prosesnya pasti akan seperti itu. Cek ke dokter, setelah tahu kemudian ada tes pendengaran, datang ke pusat alat bantu dengar, pilih-pilih. Nah, kalau saran Pak Hadi karena kan banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu malah tentang hal seperti itu, apa yang Bapak bisa sampaikan, bisa Bapak bagikan kepada mereka supaya mereka juga punya pengetahuan dan kesadaran awal yang cukup. Sebetulnya gini Pak, saya pernah ketemu teman-temannya ya, ini contoh teman-teman aja ya. Jadi lu pakai gini, kenapa pakai ini? Saya bilang ini satu-satunya alat pembantu saya bilang. Kalau saya nggak pakai ini saya percaya kasih bolot nanti, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Benar. Ya maksudnya tidak jelas lah ya mendengar. Kalau saya nggak pakai ini kan ya. Komunikasi tidak bagus, itu yang paling bagus. Saya sarankan udah lu pakai ini aja. Ya cuman ini katanya. Selalu begitu. Ya. Ternyata ada juga soal memang kemampuan finansial. Gue pengen. Ada nggak cari yang tempat-tempat yang lain? Kalau gue bilang, lu pakai aja nih Abdi bagus kok. Saya bilang, ini gue cocok. Saya bilang, gue cocok. Nah, jadi saran saya memang kepada teman-teman atau masyarakat yang belum menggunakan, kalau saya sarankan datang konsultasi. Ya. Nah, barangkali mungkin dari Abdinya sendiri juga harus lebih banyak informasi. Ya, sosialisasi juga ya, edukasi ya. Barangkali ini hanya saran saya. Barangkali ini ya bisa mengundang para pensiun di suatu tempat kasih penjelasan. Oke. Mungkin ya kemudian Ya, salah satu teman-teman ini para pensiunan diajak diundang. Kumpul ya. Pernah radio pensiun udah beberapa kali ya dengan Abdi untuk ikut edukasi pada sahabat. Terakhir nih Pak Eben, tadi ada juga soal finansial. Meskipun saya punya pengalaman bicara dengan beberapa orang, ternyata termasuk dengan kawan-kawan di Abdi, soal finansial itu ternyata bukan ini satu-satunya sebab seperti yang kita bilang tadi ya. Saya pengen tahu apakah ada solusi untuk hal seperti itu. Kalau memang orang bilang Pak ini, apakah ada pilihan gitu? Kan kesannya ini kok mahal gitu. Sebetulnya kita menyediakan berbagai macam alat bantu dengar untuk berbagai macam kebutuhan. Tetapi apabila ini yang alat bantu dengar proper yang masuk kategori alat kesehatan ya. Tetapi apabila oleh masyarakat dianggap masih terlalu berat, sebetulnya kita juga banyak bekerja sama dengan misalnya dengan Kementerian Sosial lewat
sentra-sentra mereka itu mereka memberikan donasi yang mereka membeli dari kita yang akan dikasihkan gratis. Lewat kitabisa.com juga mereka akan menggalang dana seperti itu, atau lewat Yayasan Bunda Suci, atau lewat CSA dari perusahaan-perusahaan biasanya seperti. Karena kita banyak sekali bekerja dengan beberapa perusahaan, bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk CSR, mereka memberikan bantuan alat bantu dengar. Basnas juga, jadi banyak sekali di Indonesia ini yang sebetulnya juga peduli disabilitas. Iya. Baik, saya kira terima kasih Pak Evan dan Pak Hadi, itu akhir daripada bincang komersil hari ini. Terima kasih Pak Hadi, Anda sudah mau berbagi dengan kami, dengan sahabat radio pensiunan tentang betapa pentingnya ya kesadaran tentang pendengaran dan alat bantu dengar itu juga Pak Evan ya. Jadi ini masih masalah besar di masyarakat kita. Paling tidak kita harus meningkatkan kesadaran kita ya dengan cara mencari tahu ya tentang pentingnya pendengaran. Kan gangguan pendengaran juga berbahaya karena mengganggu komunikasi, tadi Pak sudah jelaskan, bisa tingkat keseimbangan, bahkan mengganggu kognisi orang juga ya. Orang menjadi depresi karena kesepian, gak bisa nyanyi-nyanyi lagi. Saya kira begitu. Baik sahabat radio pensiunan, ini akhir daripada bincang komersial tentang alat bantu dengar bersama Alat Bantu Dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution dari Salemba. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat.